Baik, selamat datang untuk kita semua. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Anti Macet Podcast. Baik, pada episode pertama ini, episode podcast yang pertama ini, saya dan teman saya, kami akan memberi alasan, sedikit bercerita kenapa kami harus mendirikan sebuah podcast anti macet, dan kenapa alasan kami sehingga kami bisa mengambil keputusan untuk membuat podcast ini. Dan kami akan memberi alasan dari saya dan dari teman saya. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Onsi, saya kuliah di Universitas Nusa Cendana, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang semester 7. Teman saya, silakan. Oke, baik. Tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah saya peroleh. Langsung saja, nama lengkap saya Kurinus Delalu. Teman-teman bisa memanggil saya juga Patris. Patris Delalu juga bisa. Saya juga mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan sekarang saya bersama teman Onsi masih duduk di semester 7. Mungkin itu saja dulu perkenalan singkat saya. Masih ada waktu-waktu lain di episode lain juga untuk kita saling menceritakan tentang diri kita masing-masing. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman saya yang telah memperkenalkan diri. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang status kami, silakan beri komentar di kolom komentar. Ya, Silakan. tidak apa-apa ya. Yang mau bertanya tentang kepribadian kami juga, status dan lain-lain, silakan. Tidak menutup kemungkinan juga kami akan membalas di kolom komentar. Jadi seperti itu ya. Siap, Mantap. Ditunggu. Siap, dinantikan juga. Baik, langsung saja kita akan memberikan alasan-alasan kita Dan kenapa juga kita harus membuka podcast anti macet. Oke, siap. Baik, sebelumnya saya akan memaparkan dulu apa itu anti macet. Anti macet ini sebuah akronim dari Betul. dari anak timur mau cerita. Oke, jadi Singkatnya anti macet. anti macet. Mantap, luar biasa sekali. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, mantap, luar biasa. Baik, sedikit saya akan membacakan alasannya kenapa kami harus membuka podcast ini, podcast anti macet. Oke, betul sekali. Di sini saya membaca saja karena ini tentang tentang perasaan, tentang kemauan dari diri yang saya tulis sebelum saya membuka podcast ini. Ya. Baik, ini tentang keyakinan atas segala kekurangan, bukan tentang pemaksaan yang berujung ketakutan. Kita adalah pundi-pundi doa yang lahir dan hidup untuk menuntut atas segala kemauan diri, dan kami hadir untuk mencurahkan pengetahuan dengan nalar yang benar. Dan kami ingin menghadirkan narasumber yang mempunyai bakat untuk menyampaikan pendapat tanpa harus menghitung lambatnya langkah. Baik, itu sedikit alasan kami kenapa kami harus membuka podcast ini. Dan alasan-alasan lainnya nanti kami akan disampaikan oleh teman saya dan juga ditambahkan oleh saya. Tapi sebelumnya tetap bersama kami ya, jangan pindah di channel lain dulu, harus nonton sampai selesai. Mohon bersabar. Nah, ini seru karena ini podcast episode pertama launching tentang podcast anti macet. Anak timur mau cerita, pasti anak-anak timur yang menonton video ini
dengarlah ini cerita tentang kita. Dari timur, dari timur. Oke, dari timur ya. Anti macet dari timur. Baik, itu sedikit pengantar dari saya, mungkin dari teman saya. Kenapa harus Oke, mendirikan podcast ini? Kenapa tidak kalau mau memberi pendapat itu langsung harus saja. kita keluar begitu, keluar di jalan begitu, harus memberi pendapat, atau kita ke teman atau ke komunitas untuk bercerita tentang pendapat kita. Siap. Kenapa harus mendirikan podcast anti macet ini? Oke. Mungkin dari saya dulu. Siap. Saya ingin mengupas atau memperjelaskannya secara mendetail, yaitu dari nama podcast kita, yaitu anti macet. Tentunya di sini kita ketahui bersama bahwa anti macet berarti kita tidak mau macet. Segala perjuangan dan keinginan kita yang tentunya disuarakan melalui media ini, tentunya melalui channel kami di podcast anti macet, kita tidak boleh sampai di sini saja. Jadi kehadiran podcast anti macet ini untuk menyalurkan dan menyampaikan segala hal yang tentunya bersifat produktif dan dapat menciptakan daya imajinatif dari seseorang maupun alam-alam di sekitar kita yang dapat bermanfaat dan berguna atau berfaedah bagi orang lain. Tentunya itu kita tidak menginginkan podcast kita macet di sini. Jadi anak timur ingin bercerita apapun itu dari sudut pandang apa saja. Jadi dari perspektif apapun itu, jangan boleh macet, jangan macet. Kita tetap menyampaikan segala keinginan, aspirasi dari segala sisi, dari segala lini kehidupan kita yang mesti kita paparkan secara mendetail mungkin, secara jelas kepada publik yang tentunya bisa dikatakan hangatlah atau membuming dengan sebutan tren sekarang. Mungkin dari saya seperti itu, intinya bisa menghibur sebagai sarana ekspresi diri kepada orang lain. Jadi untuk sementara saya kembalikan, terima kasih banyak. Baik, berarti dalam hal ini podcast ini akan menghadirkan narasumber yang dalam hal ini kita bisa dikatakan narasumber yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang ingin dia sampaikan. Iya. Setelah dia memberikan pendapat, dia mampu mempertanggungjawabkan hal itu. Ya. Iya, betul. Dan di sini kita juga akan menghadirkan dari berbagai kalangan. Iya, tanpa terbatas. Tanpa terbatas. Baik dari penulis ya, baik itu cerpen, puisi, novel, karya ilmiah, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita, batasnya kita terhadap mereka. Apakah mereka mau bergabung dengan memberikan pendapat mereka tentang bagaimana cara menulis atau bagaimana, dan juga dalam hal organisasi. Dalam hal ini kita menghadirkan orang-orang yang berpengalaman dalam organisasi, ya. Dan di sini kita bisa membagikan pengalaman kita, bagaimana itu organisasi dan bagaimana cara hidup organisasi sampai pada dinamika organisasi kepada teman-teman yang belum mengetahui dan organisasi itu seperti apa. Ya. Betul sekali. Apalagi dalam hal ini teman-teman atau adik-adik kita yang sampai saat ini belum bisa memasuki wilayah atau daerah kampus, ya. Karena situasi pandemi ini, ya. Betul. Berarti dalam hal ini kita bisa membagikan segala pengalaman kita kepada mereka melalui podcast ini. Iya, kita salurkan. Betul. Anti macet. Baik. Itu bahkan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin teman-teman memberikan pertanyaan di kolom komentar, dan kami akan nanti bertanya kepada orang-orang yang tepat atau narasumber yang tepat. Dan mungkin nanti yang memandu podcast ini bukan satu kali pandu kami 2 orang. Mungkin di bidang organisasi contohnya, mungkin teman saya Kak Patris yang memimpin. Setelah itu di dunia yang lain, contohnya kemasyarakatan atau apa, itu saya yang pimpin. Betul. Intinya saling membagi tugas begitu.
Iya. tidak ke semuanya, karena dalam hal ini kita mematuhi protokol kesehatan juga, harus jaga jarak, dan kita juga di dalam ruangan harus berdiskusi hanya 2 orang. Nah, 3 Nampak. orang itu tambah dengan yang menyiapkan Narasumber. narasumber. Betul, jadi dibatasi juga ruang gerak kita. Siap, siap. Oke. Baik, terus pertanyaan lain, apakah tidak ada, maksudnya apakah tidak ada daya pengaruh atau dampaknya sebelum membuat podcast ini? Apakah ada cerita haru atau bagaimana sehingga bisa mendirikan podcast ini, podcast anti macet ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi sebetulnya bagi saya juga pribadi, sebelum kita bermain jauh di podcast ini, cukup saya bangga dan patut berterima kasih karena bagi saya ini merupakan suatu terobosan baru, di mana terobosan yang penuh daya kreatif, imajinatif untuk memanfaatkan waktu-waktu luang kita, apalagi keadaan kita diguyuri dalam situasi pandemi, jadi kita pandai membaca situasi dan kondisi untuk Benar. memanfaatkan peluang yang tercipta yang ada di sekitar kita, lalu kita menciptakan suatu hal yang baru, terobosan baru yang tentunya memperoleh dampak positif, hal-hal yang baik, niat-niat baik yang perlu kita curahkan bersama, kita singgung bersama, lalu kita sampaikan ke teman-teman lain, kepada penonton sekalian, dan juga kami berharap penonton atau audiens pada umumnya bisa memberikan saran, juga mungkin ada topik-topik yang hangat, yang membuming, agar kami bisa kupas, agar kita bisa kupas secara baik dan semampu kita. Jadi sepertinya bagi saya ini merupakan suatu terobosan baru, terobosan positif untuk kita memanfaatkan momentum COVID ini sebagai cara terbaik untuk memperdalam jiwa kreatif, imajinatif, juga jiwa seni kita untuk kita asah dan kita kembangkan. Seperti itu. Jadi mungkin ada tambahan dari Kak Kongsi. Baik, Silakan. terima kasih. Jadi begini, podcast ini juga berdiri atas pengalaman kami selama kami berada dalam situasi pandemi, dan bukan hanya kami, kita semua berada dalam situasi pandemi. Ya. Jadi pada saat ada waktu luang begitu, saya sering mencari informasi di internet, apalagi di ruang YouTube. YouTube. Ya, pada saat itu saya menonton sebuah podcast dari Flores, yaitu Tuki Api Podcast, yang di dalamnya Kavian dengan teman-temannya, karena Kavian yang saya kenal. Betul. Dan saya merasa begini, wah, ini adalah kesempatan yang baik, Terpanggil. apalagi saat ini kita berada dalam situasi pandemi dan kita juga tidak bisa keluar, tapi dalam hal ini langkah gerak kita dibatasi, tidak Betul, terlalu seperti yang kemarin yang masih tanpa COVID. Ya. Nah, dan kita juga sekarang memberi pendapat juga, jika kita contohnya kalau kita turun ke jalan atau begitu, takutnya juga pada dasarnya kita juga takut terpapar juga, jangan sampai ada yang COVID nanti kita terpapar. Nah, dalam hal ini pada ini kita bisa menyalurkan pendapat tanpa meninggalkan protokol kesehatan. Tetap wajib protokol kesehatan. Patuhi protokol kesehatan, karena kita tidak tahu apakah teman saya sehat, dan saya juga tidak tahu apakah saya sehat, apakah saya bebas dari COVID, apakah teman saya bebas dari COVID. Intinya pada dasarnya kita harus mengutamakan kesehatan dan saling berwaspada. Ya. Betul. Itu. Sampai saya tidak bisa sebut waspada, itu sudah terlalu sekali. Betul. Kita juga bisa berdamai dengan keadaan, otak juga tentunya isi hati lah. Siap. Betul. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yang setelah saya memposting poster
untuk bahwa akan ada podcast anti macet. Dan ada pertanyaan yang saya sama sekali tidak akan pernah lupa, yaitu apa tujuan akhir dari podcast ini? Oke, Apakah mengejar AdSense atau seperti apa? hal-hal lain. Oke, Takutnya begini, karena banyak orang juga berbeda pendapat, berbeda pandangan, ya betul sekali. sehingga kita juga wajib memberikan Menyampaikan, pendapat. ya, betul. Tanggapan dari kita yang mendirikan podcast ini Ya. seperti apa? Apa tujuan akhirnya? Betul. Baik, mungkin teman saya bisa menjelaskan dan akan saya tambahkan sebentar. Oke, langsung saja. Tentunya dari saya sudah menyinggung sebelum-sebelumnya juga tadi bahwa bagi saya dan bagi teman saya juga, tentunya bagi kita sekalian, tujuan akhir dari terbentuknya atau berdirinya podcast ini adalah supaya kita bisa memanfaatkan peluang yang ada pada diri kita, yaitu sebagai sarana untuk mengekspresikan diri kita, karya-karya kita yang tentunya bisa berpengaruh, khususnya berpengaruh positif dan memperoleh hal-hal yang baik dan dapat menunjang dari segala aspek, tentunya sebagai sarana penghibur, sarana edukasi, sebagai ladang seni untuk berpikir secara kreatif, logis, dan transparan. Jadi mungkin dari saya seperti itu. Selebihnya Kakak Wongsi silakan menambahkannya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, kurang dan lebihnya apa yang disampaikan oleh teman saya, Patris, Siap. itu sangat benar adanya. Karena pada dasarnya kita mendirikan podcast ini tujuannya untuk membagi pengalaman, Betul sekali. membagi ilmu yang mungkin pada saat ini teman-teman belum mengetahuinya, karena banyak hal yang belum kita tahu, banyak hal yang belum pernah kita gali, dan mungkin dengan wadah ini kami bisa membagi sedikit demi sedikit tentang apa pengalaman kami, apa pengalaman dari teman-teman kami, apa Hal-hal pengalaman dari sahabat-sahabat kita yang belum pernah kita tahu. Betul. Ya, yang sama sekali belum pernah kita tahu. Walaupun teman dekat kita, kadang-kadang dalam situasi pandemi ini kita tidak tahu kecerdasan apa yang pernah dia lakukan, terobosan apa yang pernah dia berikan. Yang dia peroleh. Nah, apa sih tujuan akhir dari podcast ini? Tujuan akhir dari podcast ini tidak lain, tidak bukan, jika memang berujung pada patokan pada AdSense. Dan kami juga di sini, namanya juga dunia YouTube, Ya, Dan mungkin jika memang diperkenankan dan diberkati hal baik ini, dan kita tidak bisa menolaknya, jika memang ini kesempatan kita. betul. Jika memang tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan hal itu, setidaknya kita sudah memberikan pengalaman, Ya. memberikan pengetahuan kepada teman-teman. Ya. Mungkin tujuan akhir itu seperti itu. Tidak ada hal lain untuk yang menjatuhkan orang atau apa. Namun kami di sini lebih ke hal-hal yang positif, yang bisa membangun kecerdasan, yang bisa membagi ilmu, yang dapat mengembangkan mental atau psikis kita ke arah yang lebih baik. Karena pada saat ini karakter-karakter yang kita terapkan sekarang ini masih jauh dari sempurna. Maka dalam hal ini kita mempergunakan media ini dengan arah yang positif, tanpa harus mengundang teman-teman untuk mengikuti jalan yang tidak baik atau ke hal yang negatif. Kami lebih mengutamakan ke hal yang positif. Mungkin itu ada mungkin tambahan mengenai tujuan akhir dari podcast ini. Oke, baik. Kurang dan lebihnya
Kakak Usi sudah sampaikan secara mendetail, sudah jelas bahwa tujuannya seperti itu. Jadi tidak ada lagi tambahan dari saya. Selagi kita masih banyak episode dan pertemuan Siap. selanjutnya, di sela-sela lain mungkin kita bisa menyinggung apa tujuan lainnya, sembari kita melihat perubahan yang tercipta ke depannya. Dengan waktu, mari kita berdamai dengan waktu dan kita serahkan juga kepada Sang Khalik supaya podcast kita ini berjalan dengan baik dan Amin. dapat memperoleh hal-hal baik, hal-hal yang baik, dan dapat juga memperjuangkan niat dan keinginan yang baik juga. Jadi dari saya seperti itu saja. Jadi Baik. saya tidak bisa sampaikan banyak hal panjang lebar juga. Intinya simpelnya seperti itu saja, kakak. Ya. Baik, terima kasih untuk teman saya Patris. Baik teman-teman, untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai tujuan akhir itu sudah kami jawab secara sempurna, ya, secara sempurna, bisa dikatakan sempurna. Dan juga banyak episode-episode yang akan kami nanti layangkan kepada teman-teman, bukan hanya malam ini saja atau bukan pada hari ini saja, ya, karena Betul. ada saatnya kita akan bertemu lagi, ada saatnya teman-teman akan menonton lagi podcast dari Anti Macet ini, ya. Anti Macet, kami tidak mau macet. Kami tidak mau Kami macet. tidak mau macet. Harus maju. Lanjut ya, Dan bertahap. lanjut. Baik, sebelum mengakhiri podcast episode pertama ini dengan memperkenalkan podcast Anti Macet, ada pesan yang kami berikan untuk teman-teman di luar sana. Dalam situasi pandemi ini tetap kita menerapkan protokol kesehatan, ya, indahkan segala anjuran yang diberikan demi kebaikan kita. Betul. Jangan sekali-sekali kita melawan, ya, jangan sekali-sekali kita melawan dengan tidak menggunakan masker lah, tidak mencuci tangan. Kita harus nomor satukan itu, karena kebijakan-kebijakan itu tidak lain akan menguntungkan kita juga. Dalam hal ini kita akan terbebas dari bakteri-bakteri yang ada, Virus. apalagi virus ini. Virus, iya, betul. Terapkan itu, masker, cuci tangan, jaga jarak. Terapkan itu pesan dari kami. Jangan sekali-sekali lalaikan protokol kesehatan. Dimanapun Anda, dimanapun sahabat saya berada, tetap gunakan Masker. 3M, terapkan 3M, ya, Memakai masker jaga jarak, dan mencuci Cuci tangan. tangan. Oke, betul sekali. ya. Dan jangan lupa juga Seperti itu sudah. Bahasanya begitu. bahasanya ini sudah. Iya. Selalu gunakan ini. Iya. Ya. Anggap saja dia kekasih hidup Ya. di mana kita berada. Jadi hand sanitizer juga pun berada. Ya. Kurang lebih mungkin seperti itu. Dan kami mengakhiri podcast episode Yang pertama pertama ini. ini. Atau ada tambahan lagi dari teman Patris mengenai pesan Oke, untuk mungkin teman-teman? ini agak tambahan sedikit terkait podcast kita. Jadi untuk teman-teman sekalian, tetap dukung channel kami, tetap dukung podcast Anti Macet ini. Juga dalam keadaan pandemi ini terus menjaga kesehatan, menjaga imun, dan kuatkan juga iman kita masing-masing, dan terus sayangi keluarga, jaga keluarga kita masing-masing sekalian, tetap berpikir yang segar-segar, yang sehat-sehat, juga tetap menciptakan hal-hal yang baik, hal-hal yang baru, yang tentunya produktif, imajinatif, dan bisa menghibur orang lain, baik dari sarana edukasi, sosial, rohani, kesehatan, olahraga, yang tentunya
dapat memperoleh dampak positif dan dampak yang baik juga, yang sifatnya membangun lah, begitu. Mungkin dari saya seperti itu saja. Ya, benar. Ya, betul. Baiklah, terima kasih untuk pesannya. Ya, siap. Sama-sama. Pesan yang disampaikan teman saya ini sangat mendalam. Dan mungkin untuk teman-teman di luar sana, selalu dengarkan pesan-pesan yang baik. Selalu meniru hal-hal yang baik. Karena pada dasarnya kita hidup untuk baik. Ya, mungkin itu saja. Ya, betul Kita sekali. akhiri podcast kita pada hari ini. Oke. Podcast anti macet. Anak timur mau cerita, anak timur mau cerita. Mau cerita. Nah, Jangan pernah macet. jangan pernah macet. Siap. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. siap. Anti macet. Oke, baik. Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. dan share Share sebanyak-banyak. sebanyak-banyaknya Terima kasih banyak. di Nana 99 channel. Oke. Ya. Selamat. Selamat.